Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal PAS untuk SMP Kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2019-2020. Jadi ini bisa digunakan untuk mempersiapkan kalian sebelum menghadapi PAS. Soal pertama, gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali adalah opsi yang pertama GLB, yang kedua GLBB, kemudian berubah menjadi tidak beraturan, yang C GLBB diperlambat, kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat, yang D GLB kemudian berubah menjadi GLBB. Dari sini kita lihat sebuah batu ketika dilemparkan secara vertikal itu artinya ke atas, maka kalau kita amati dia semakin ke atas akan semakin pelan. Nah, itu artinya diperlambat sampai kemudian pada suatu titik dia akan berhenti dan jatuh ke bawah. Nah, ketika jatuh dia semakin ke bawah itu akan semakin cepat. Jadi untuk soal nomor 1 pilihan yang benar adalah opsi C, GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ibu Marta adalah seorang guru di sebuah SMP. Tentunya Ibu Marta harus menjaga waktunya agar tidak terlambat sampai di sekolah. Jika jarak rumah Ibu Marta dengan sekolah 15 km dan Ibu Marta hanya bisa mengendarai motornya dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, sedangkan jam masuk ke sekolah pukul 7 dan Bu Marta harus ada di sekolah 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Pada pukul berapa Ibu Marta harus berangkat dari sekolah? Pada soal ini dijelaskan jarak rumah Ibu Marta dengan sekolah adalah 15 km dan Bu Marta itu mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Berarti waktu yang diperlukan untuk ke sekolah kita harus menggunakan rumus dasarnya V sama dengan S per T. Nah, karena di sini kita akan mencari waktu atau T, maka rumusnya menjadi T sama dengan S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Jarak dari rumah ke sekolah Bu Marta itu 15 km. 15 km dibagi 30 km per jam. Jadi jawabannya adalah setengah jam. Karena Bu Marta masuk pukul 7 dan dia harus berada di sekolah 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan, maka Bu Marta harus sampai di sekolah pada pukul 7 dikurangi 15 menit, jadi pada pukul 6.45. Nah, karena waktu yang dibutuhkan di perjalanan itu setengah jam atau 30 menit, maka Bu Marta harus berangkat pada pukul 6:15 menit ya, atau yang benar adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 30 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah titik-titik. Rumus menghitung percepatan atau simbolnya A ya. A sama dengan selisih kecepatan dibagi waktu. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatan mula-mula 10 meter per sekon,
kemudian menjadi 30 meter per sekon. Berarti ini kita bisa tulis 30 dikurangi 10, kemudian dibagi waktunya adalah 20 sekon. 30 kurangi 10 ini 20 dibagi 20, maka hasilnya adalah 1 meter per sekon. Jadi yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Resultan dan arah gaya di atas adalah titik-titik ya. Jadi di sini ada 4 buah gaya. Gaya yang pertama 20 Newton ke arah kiri, yang kedua 15 Newton ke arah kiri, yang ketiga 10 Newton ke arah kanan, dan 15 Newton ke arah kanan. Nah, di sini ya. Jadi yang ke arah gaya arah kiri ini ada 20 Newton ditambah 15 Newton, maka resultannya adalah 35 Newton. Kemudian gaya ke arah kanan ini yang pertama 10 Newton, yang kedua 15 Newton. Jadi resultannya adalah 25 Newton. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita cari selisihnya. 35 dikurangi 25. Resultannya adalah 35 Newton dikurangi 25 Newton. Jadi hasilnya adalah 10 Newton ke arah kiri. Atau pilihan yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut adalah titik-titik. Oke, jadi bunyi hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Opsi yang paling tepat adalah opsi A. Ketika mobil sontak digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 6. Penerapan hukum 3 Newton tidak dijumpai pada peristiwa titik-titik. Hukum 3 Newton itu berkaitan tentang gaya aksi dan reaksi. Jadi besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Dari 4 pilihan yang sudah disediakan, pilihan A, orang menendang tembok, ini termasuk pada hukum 3 Newton. Kemudian peluncuran roket ini juga termasuk hukum ketiga Newton. Yang C, orang berenang, ini juga termasuk hukum ketiga Newton. Nah, jadi jawabannya adalah opsi D, mobil yang direm. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1. Eko mendorong meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 3 meter. Yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya 4000 Newton sehingga delman berpindah sejauh 20 meter. Yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh suatu usaha adalah titik-titik. Usaha di dalam fisika merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, rumusnya
W sama dengan F dikali S. Jadi syarat dari usaha adalah terjadinya perpindahan tempat. Karena apabila tidak terjadi perpindahan tempat atau S-nya sama dengan 0, maka usahanya sama dengan 0. Pernyataan nomor 1 di sini terdapat gaya dan juga terdapat perpindahan. Pada soal nomor 2 terdapat gaya 4000 Newton dan juga perpindahan jauh 20 meter. Pada opsi 3 terdapat gaya sebesar 2000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Nah, di sini ada keterangan di tempat sehingga tidak terjadi perpindahan. Maka jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 2 atau opsi A. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Melinda mendorong lemari dengan gaya 60 Newton yang mengakibatkan lemari bergeser sejauh 5 meter. Besar usaha yang dilakukan Melinda adalah titik-titik. Oke, jadi untuk nomor 8 ini kita tulis dulu rumusnya. W sama dengan F dikali S. F-nya ini 60 Newton dan jaraknya 5 meter. Kemudian usahanya 60 Newton dikali 5 meter, jadi 300 Newton meter, atau yang benar adalah opsi C. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Di sini ada gambar pohon kelapa dan ada kelapanya ini. Ini kelapanya sudah keluar dari pohon jadi akan jatuh. Kita baca dulu soalnya. Sebutir kelapa mempunyai massa 1500 gram, berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah. Setelah beberapa saat, buah kelapa tersebut jatuh ke tanah. Energi potensial yang dimiliki oleh buah kelapa tersebut adalah titik-titik. Ini kita akan mencari energi potensial. Jadi rumusnya energi potensial atau EP sama dengan M dikali G dikali H. Kita masukkan M itu adalah masanya. Nah, di sini masanya ada 1500 gram. Kita buat ke kilogram, jadi masanya menjadi 1,5 kilogram. Kemudian untuk gravitasinya di soal sudah disediakan, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk H atau ketinggiannya adalah 12 meter. Sekarang kita hitung bersama ya. Jadi 1,5 kg dikali 10 meter itu hasilnya 15. Jadi 1,5 dikali 10 jadinya 15, kemudian 15 dikali 12 hasilnya adalah 180 joule. Nah, ini jadi jawaban yang benar adalah opsi C, 180 joule. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Seorang pemburu menembakkan senapannya ke arah babi hutan. Peluru tersebut melesat dengan kecepatan 100 meter per sekon. Jika massa sebutir peluru adalah 10 gram, maka energi kinetik peluru tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan dulu rumusnya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita masukkan angkanya ya.
Tadi masanya adalah 10 gram. Nah, 10 gram ini kita jadikan kilogram, jadi 0,01 kilogram. Kemudian dikali kecepatannya. Kecepatannya adalah 100 meter per sekon. Ini kuadrat. Sekarang kita hitung mulai yang ini dulu. 100 kuadrat jadinya 10.000. 10.000 kita kalikan 0,01, jadi ini setengah dikali 0,01 dikali 10.000, jadinya 100. Kemudian untuk hasilnya setengah kali 100 adalah 50. Cek.